Selamat datang di channel Yuk, kita kemana? Ayu. Halo Yakers, balik lagi di channel Yuk Kita Kemana. Malam ini kita lagi mau main di subsektor. Apa itu? Ayo kita lihat ke dalam. Nah, ini kita udah ada di lantai 2-nya guys, subsektor. Nah, oke, kita langsung ngobrol aja dengan ownernya. Halo Mas Uji. Halo Mas. Halo Hansen. Akhirnya nyampe nih. Betul. Jauh-jauh dari BSD. Iya. Ini di Kelapa Gading, malah Iya. Cakung nih sebenarnya. Cakung ya, bisa ya? Sebenarnya Cakung, tapi dari Kelapa Gading orang. Iya, saya tahu ya Kelapa Gading sih. Iya, biar Cuma lebih keren kalau- dikit lah. Kelapa Gading betul lebih keren. Kalau di map tadi ini ya, ada Cakungnya juga ya? Sebenarnya Kelurahan Cakung, Oh, ini gitu. dari Jakarta Timur sebenarnya. Oh, oke. Coba kita ngaku-ngaku Gading lah, biar harganya bisa dimahalin. Oh gitu. Oke, Oke. gimana? Nah, Mas Uji, ini sebenarnya nih ibaratnya toko atau rental apa sih Mas di sini tuh? Jadi subsektor ini ya kita bilangnya showroom and lounge sebenarnya ya kan. Showroom, kenapa showroom? Karena kita sebenarnya fokus utamanya adalah jualan. Oke. Jadi kayak mobil kan ada showroom. Oh iya, betul. Showroom orang bisa ngetes dulu sebelum beli, tapi lounge-nya itu makanya jadilah tempat nyantai gitu. Oh, Orang iya. bisa nyobain, bisa nyewa juga. Kalau kita emang sekarang ini masih bulan Mei ya, jadi kita emang belum grand opening sekarang. Oh gitu. Ya kita belum grand opening, baru akhir Juni nanti karena masih banyak yang harus dikerjain juga Oke. segala macam, masih ngetes juga apakah runningnya bener atau enggak juga. Jadi launch-nya itu hitungannya merangkap sebagai rental. Jadi kita tuh bukan gaming center juga. Pokoknya Oh. orang bisa nyantai lah di sini. Nongkrong ya, Nongkrong, berarti ya. ada sofa segala macam. Emang tempatnya belum jadi 100% lah. Oke. Tapi ya kedepannya kita pengen lebih improve lagi kan, kita juga nanya-nanya nih ke konsumen yang datang, kalian enak nggak di sini, butuhnya apa aja, kurangnya apa aja gitu Oke. kan, gitu segala macam. Testimoninya ya. Jadi kalau ada inputan ya, Betul, buat betul. apakah nambah apa Ya, gitu ya. Kalau nambah rig emang sekarang 4 dulu, jumlah 4 rig simulator. Oke, Jadi kita satu adalah ini ya ruangannya emang cuma segini gitu ya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan jumlah rignya lebih banyak karena emang orang-orang sebulan. Jadi kita baru buka tuh habis lebaran kemarin, Oh gitu. ngetes segala macem baru. Tapi orang-orang bang ditambah dong ya, kita sebentar lah. Mungkin nambah mungkin jadi 5 atau 6 atau lebih ya. lihat Oke, nanti mantap. sih. Gitu. Gitu. Oke. Ini kalau bisnis simulasi racing ini sebenarnya dari kapan sih, atau ada di Indonesia itu sejak kapan Mas? Kalau sim racing itu ya sebenarnya mulai booming banget itu sejak pandemi 2020. Oke. Jadi kebetulan waktu pandemi itu juga gua juga ikut trennya lah. Ikut trennya lah waktu itu tuh udah mulai ada namanya rally di rumah, terus balap di rumah kan tajuk semua waktu itu di rumah lah karena kan covid kan nggak bisa kemana-mana. Betul. Makanya orang pada mulai nge-build simulator, tapi sebenarnya kalau emang booming untuk rentalnya sendiri itu kalau nggak salah mulai 2020 akhir kalau nggak salah. Oke. 2020 akhir. Jadi waktu itu IMI itu dia punya rental, sampai sekarang masih ada biarpun ya, tempatnya udah pindah dari yang lama ke tempat yang baru, sekarang tuh udah pindah, tapi dialah yang salah satu yang bikin yang mewadahi lah dia punya rental gitu. Barulah muncullah rental yang kecil nih kayak si subsektor ini. Jadi 2021 tuh dulu mulai ada pertama di Bintaro ya, kalau nggak salah tuh di itu namanya tuh Sim Center kalau nggak salah, Sim Center. Tapi gue sendiri lupa kapan dia mulai tutup tuh lupa, tapi gue pernah datang sekali. Terus di 2-3 tahun terakhir mulailah banyak rental-rental lain di Jakarta dan sekitarnya, kayak misalnya di BSD tuh ada 3 nih. Oh di BSD ada ya? Ya ada 3, di BSD 3, terus di Jaksel tuh masih punya IMI, sama ada satu teman kita juga di sana. Tapi dia benar-benar gaming house. Terus teman kita lagi ada di Cibubur ada satu. Terus di Kelapa Gading tuh sebenarnya ada lagi. Jadi ada lagi? Ya ada lagi, di Kelapa Gading tuh ada 2. Jadi kita nih pindahan lah dari joinan yang lama gitu. Oke, berarti buka subsektor Subsektor ini ya, sendiri. ibaratnya ya. Tapi kalau makin ke timur, ke Bekasi tuh belum ada, setahu saya ya gitu. Tapi kalau tadi disebut gaming house berarti beda ya dengan apa Simrik ini ya? Ya, kalau gaming house dia ada yang bareng warnet gitu kan. Oh, ada Tapi, PC juga ya semua ada ya? PC, tapi beberapa emang tempat-tempat sim racing lain emang biasanya dia
simulator doang gitu. Khusus ya, jadi kayak khusus. spesial buat yang penikmat simulator lah ibaratnya ya. Benar-benar. Oke. Makanya kalau kita emang di sini adalah sebenarnya tujuan utamanya orang yang pengen beli gitu, pengen bikin. Jadi di sini mau nyoba dulu terus dia bisa diskusi iya, juga. benar. Karena selain kita tuh sebenarnya ada 2 spek ya kalau misalnya dijual. Jadi spek yang paling mahalnya pakai 3 gitu. monitor segala macem sama PC itu total habis 75 juta. Tapi kalau misalnya rangkanya doang nih, rig sama joknya doang tuh sebenarnya startnya 9 jutaan doang. Oh gitu. Tapi kalau udah punya elektronika semua, kalau mau jadi full kayak gini 75 jutaan. Ada lagi yang lebih murah 50 jutaan tuh biasanya satu monitor gitu. Oh cuma beda, ini lebih keren 3 monitor ya, jadi Ya imersif lah. visualnya Ya, lebih mantep ya. Betul. Karena kalau emang kita main sim racing adalah yang orang cari biasanya imersifnya nih. Betul, Sama betul. kayak balapan asli gitu sebenarnya gitu. bener sih, bener. Ini saya ngeliat juga amazed banget. Baru sekali ya Mas ya. Baru sekali, betul. Bener-bener langsung yang nyobainnya begini gitu. Langsung keren. Nah. Terus kalau kita emang bikin sendiri Mas sebenarnya. Bikin Kalau sendiri? ya rig ini bikin sendiri. Jadi kalau misalnya prosesnya itu biasanya kita maksimal 14 hari. Tapi kalau lagi penuh kayak sekarang bisa 3 mingguan. Itu di luar yang custom sendiri. Misalnya ada orang dia pengen rignya warna lain, itu custom. Terus misalnya kayak kemarin kita baru terima, ini kan kita cuma gini doang nih, gerak nih keyboardnya. Ada yang dia pengen keyboardnya tuh bisa nyampe sini buat main game lain katanya. Itu bisa kita bikinin juga. Jadi ditambahin handnya gitu ya. Terus kita juga yang bikin sendiri nih handbrake. Nah handbrake kita itu dipakainya sama drifter nasional. Jadi anak-anak ngedrift tuh banyak pesen handbrake dari kita, atau kadang dia latihan aja dari sini. Salah satunya tuh yang pakai tuh ada anaknya Ahmad Saroni tuh. Gitu. Itu salah satu drifter muda jago, dia juga rignya custom lah dari kita, shifter sama handbrake-nya gitu. Ini kita shifter juga di sini merek sendiri nih, subsektor sama satu lagi pedal. Pedal juga. Ya, kita yang nggak merek sendiri tuh cuma wheelbase sama PC lah ya kan. Cuma ini emang lagi di labelin aja, jadi wheelbase-nya itu mereknya si Magic. Si Magic. Istilah si Magic. Terus si Magic itu salah satu yang paling premium lah, ibaratnya yang udah high end. Kan brand steel itu banyak sekali kan. Dari yang benar-benar entry level kayak Logitech atau PXN atau Trustmaster, subsektor jadi. Si Magic ini dia udah yang ke high end, jadi menengah ke atas lah. Oh, pakai sudah better kalau misalnya diganti. Ya, keras banget. Emang kalau kita pakai ini yang agak premium, makanya dia keras. Karena bahaya juga sebenarnya. Nah kalau di sini tuh jam operasional jam berapa Mas? Kita emang sekarang sementara nih Mas ya, jam operasionalnya jam 3 sampai jam 12 malam lah. Orang tuh kadang ngeluh kenapa sore banget, cuma ya kita emang sebelumnya udah pernah buka, kita udah pernah riset juga kalau siang itu sebenarnya nggak terlalu efektif menurut kita gitu ya. Dan emang ya karena kita sampai tengah malam, pasti bangunnya pada siang besokannya. Sebenarnya gitu. Betul kan? Jadi emang kita orang jam 3, tapi memang kadang kalau misalnya lagi libur panjang atau ada yang full banget, jam 2 lah paling cepet lah gitu. Jam 2. Tapi sebenarnya itu jarang lah. Karena emang kita sementara ini cukup lah dengan jam operasional segitu, dan bukanya rencananya sebenarnya tiap hari. Rencananya tiap hari lah, tapi emang jam buka sementara ada di jam 3. Mungkin kedepannya kalau weekend lebih cepat, mungkin ya bisa aja kayak gitu sebenarnya. Kalau sekarang berarti Senin sampai Sabtu? Nah, ya kalau sekarang sementara sampai akhir Juni nih kita Senin sampai Sabtu, karena ya seperti Mas lihat tadi kan di bawah masih agak ada perbaikan. Datang tadi bingung kan ini tempatnya apa gitu kan, serem apa kan, bener rental nggak sih ya kan? Ya itulah, kita masih harus banyak perbaikan lah di sini. Oke. Kalau dari ini deh, dari harganya berapa? Oh iya, harga kita sampai akhir Juni emang 50.000 2 jam. Mantep ya. Ya makanya kan rame banget kan tadi Mas. Bener. Sampai jam segini juga masih rame nih, udah jam 9 masih ada yang main sampai kan. full booking guys. Full booking. Tapi emang kita pengennya itu jadi tempat yang murah lah, karena kita pengen orang tuh bisa ngerasain nggak perlu mahal-mahal. Jadi weekday itu kita kedepannya 50.000 per jam. Itu weekday ya. Weekendnya itu belum fix sih sebenarnya.
tapi nggak bakal nyampe 91 sih, nggak mungkin. Oke. Jadi kemungkinan tuh 80 sih paling mahal, 80 85 lah, tapi kita ya masih lihat sampai respon juga kan. Segitu kemahalan nggak buat orang-orang, karena emang kalau saya sendiri pengennya tempatnya rame dulu aja sih, orang bisa Benar. ngerasain dulu. Biar kenal dulu ya. Bener, Ah. karena kita juga di sini satu hal yang nggak bisa kita pungkiri adalah kita lokasinya agak jauh juga kan. Agak kita sekarang posisinya agak jauh, makanya kita harganya agak tricky lah gitu. Oke. Tapi kita pengennya ya paling murah lah se-Jakarta, makanya kalau ada yang lebih murah lagi coba kasih tahu gitu kan. Speknya kayak gimana kan? Kalau ada yang lebih murah mungkin banyak, tapi speknya kayak gini nggak, triple monitor nggak, sistemnya mantap. yang premium nggak gitu. Berarti bisa dibilang untuk sampai saat ini masih yang teroke ya. Ya maksudnya termurah lah, kita masih bisa jamin paling murah. Kualitas tinggi tapi harganya Murah. mantap banget. Iya, cuma ya bukanya sore, mohon maaf. Ya. Ya, emang tongkrongan banget sih ini. Iya benar. Emang sini tujuannya bikin tempat nongkrong sebenarnya gitu. Ya benar. Oke, Mas Ya, Ide. siap. Nah, ini kalau kayak saya nih yang masih Hmm. ngeblank sama sekali, belum pernah main sama sekali, bisa nggak kira-kira? Oh bisa banget. Kalau kita emang sebenarnya sim racing itu nggak jauh dari game ya, game balap lah istilahnya. Cuma kan bedanya adalah game balapnya itu nggak segampang kayak misalnya kayak game-game yang kayak Need for Speed atau apa, itu bener-bener game. Kalau ini kita emang fokusnya adalah ke simulator. Jadi game-gamenya itu atau software itu yang emang didesain buat simulator. Khusus ya berarti ya? Khusus. Ya dibilang khusus juga gitu kan. Jadi kalau misalnya baru main ya nanti kita kasih arahan nih, pakai mobil mungkin nggak yang terlalu kencang, terus tracknya yang gampang dan nggak perlu misalnya pakai kopling juga, misalnya nggak perlu juga gitu. Bajai ada bajai. Bajai, kayak mobil paling aneh di sini apa ya? Kayak merek-merek Tata nggak ada, merek India nggak ada di sini. Mahindra ya nggak ada juga ternyata. Di sini tapi ada ini REV udah ada. Oh, REV ada. Ada. Oh, iya. Gitu. Main REV ada nih. Kalau misalnya mau lihat. Wih. Kalau di sini tongkrongannya emang banyak kan anak diesel Buset, malah. Di sini varian mobil dieselnya ada, malah kalau kita anak yang sering nongkrong di sini, mobil aslinya dia bikin sendiri di sini. Oh, bisa custom. Bisa custom sebenarnya. Mobil-mobil yang tadi bulik tadi. yang REV. ya. Ada bener ya. Ada dong. Bisa dipakai juga. Buset. Gitu. Emang kalau ini nama gamenya Assetto Corsa. Gitu. Oke. Berarti kayak feel-nya beneran getarannya terasa semua ya? Ya bisa dibilang 92% lah mas, kita nggak bisa 100% sama kan, karena emang simulasi sama real life tuh tetap berbeda. Tapi kalau untuk balapan emang kita juga minta feedback juga dari beberapa pembalap beneran yang nongkrong gitu. kesini. Iya, Jadi mantap. iya, klien-klien kita juga banyak pembalap beneran, dari pembalap Porsche, terus ada yang balapan juga di Mandalika banyak lah, drifter juga banyak Gitu. banget ya. Jadi kalau buat feedback, kalau yang emang balapan yang pakai mobil asli biasanya pedalnya dia paling oke. Tapi kalau anak-anak drifter biasanya dia feedbacknya ke handbrake sama shifter dia suka gitu. Saya kalau coba yang ini REV bisa? Ya bisa. Kalau itu langsung aja coba mas. Coba ya, oke, coba oke. aja coba. Oke guys, kita akan coba ya. Katanya mas ini, nah, dia goyang. Wah, seru banget. Tapi ini nggak ada suaranya kayak aslinya ya. Oh iya kan, bisa nyampe. Iya. Gak lama sih, oke juga. Sama hati-hati mas, ini remnya kita keras banget karena itu remnya nggak kayak mobil asli. Coba mas rem. Nah itu remnya cuma segitu tuh, gini banget. Oh berarti harus kenceng ya, harus tekannya. Karena ini pedalnya namanya load cell dia. Kita ke simulator pakainya kocak. Mesin REV pasti nggak bakal seberat ini. Tapi asik sih tapi. Awas. Takutnya keguling kan, hati-hati. Tapi kalau keguling efeknya apa? Ya, kalau takutnya kalau misalnya keguling lepas tangannya ya, jadi setiap takutnya setirnya muternya agak liar. Oh gitu. Jadi berat. Ya. Oke, berarti ya emang harus waspada tetap ya. Iya. Ini sebenarnya apa? Yang punya SIM sih, kalau kayak gini dia bannya panas, dia sampai ada traksi kan.
Tapi kayak kurang kenceng sih emang. Karena matic. iya matic doang ya. Gimana ya? Gas lagi. Coba digas lagi. Gak punya sih. Hati-hati ya yang ditilang. Bisa. Wah, REV ya. Recommended banget guys. Sensasinya kayak nyetir mobil beneran atau? Masih agak beda sih. Ya namanya simulator ya. Jadi feeling berkendara emang agak beda dengan asli. Cuma ini udah oke banget sih. Apalagi dengan visual 3 layar gitu kan. Berarti kalau mau latihan setir ini dulu ya? Ya bisa lah, bisa. Tapi tetap harus coba yang aslinya. Oke, Hilkers, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya dan tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.